Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Majelis Buku yang ke-15. Selamat datang di Sangkolan Bookstore dan selamat datang di Cafe Balada. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Aini. Teman-teman bisa panggil saya Aini, Ai atau apalah, asal gak keluar dari nama itu. Aini aja. Oke, jadi pada majelis buku yang ke-15 ini, malam ini kita akan membahas sebuah buku novel karya Mbak Sasti Utama yang barangkali Mbak Sasti pada malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita, yakni nonton live streaming di Instagram Sangkolan Bookstore. Halo Mbak Sasti kalau nonton. Oke teman-teman, jadi novel Corpus Uterus ini merupakan novel yang menarik perhatian juri sayembara novel Dewan Kesenian pada tahun 2023. Juga ini menurutku karya yang cukup berani, yang kaitannya dalam sebuah novel itu tentang perempuan, tubuh, dan trauma. Dan pada malam hari ini kita telah kehadiran di tengah-tengah kita pengulas Mbak Della yang akan mengulas tentang novel Corpus Uterus. Sedikit banyak tentang Mbak Della yang sudah dikirim Kak Zainal kemarin. Mbak Della ini merupakan seorang pekerja kreatif yang menjadikan membaca dan menonton film sebagai pelarian yang paling ia minati, sekaligus cara sederhana untuk tetap terhubung dengan dirinya sendiri. Ulasan buku dan film ia bagikan melalui akun Instagram Desa Reds, ya kan Mbak Della? Oke, saya persilakan Mbak Della waktu seluas-luasnya untuk mengulas tentang Corpus Uterus. Oh iya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang udah hadir di acara Majelis Buku pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan berbicara untuk malam ini. Sebelum kita ngomongin soal buku Corpus Uterus, mungkin alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu sama penulisnya. Di sini aku udah bikin semacam profil tentang penulisnya sendiri. Jadi Kak Sasti Gotama ini adalah seorang penulis dan cerpenis asal Malang, Jawa Timur yang menempuh pendidikan profesi kedokteran. Namun beliau ini menekuni dunia sastra juga, dan Kak Sasti ini dikenal sebagai penulis yang mengangkat isu-isu kemanusiaan, perempuan, feminisme, dan patriarki dalam karya-karyanya, serta aktif sebagai redaktur cerpen, mentor kelas menulis, dan penerjemah buku sastra dan filsafat. Dan kiprahnya di dunia literasi telah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk penghargaan kemarin Kusala Sastra Katulistiwa untuk kumpulan cerpennya Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Dan beberapa karya bukunya diantara lain Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam, ada yang masuk top 5 buku sastra pilihan Tempo 2020, dan ada B, kumpulan cerita Akhir Sang Gajah dan Ingatan Ikan-Ikan, serta novel Corpus Uterus yang akan kita ulas pada malam hari ini. Untuk sinopsis dari Corpus Uterus sendiri, sebenarnya Corpus Uterus itu menceritakan tentang apa sih? Jadi novel ini itu adalah buku fiksi bercerita tentang karakter bernama Luh, anak laki-laki yang lahir dari rahim seorang perempuan korban pemerkosaan di tengah konflik 1965. Jadi di tengah konflik tahun 1965 yang mana di tahun itu maraknya terjadi konflik PKI. Kehadiran Luh ini sebagai anak dari hasil pemerkosaan ini tidak diinginkan oleh ibunya. Ibunya ini bernama Kalimah. Bahkan ketika untuk pertama kalinya Luh ini lahir ke dunia, tak juga membuat ibunya Kalimah ini merasa senang atau bahagia dengan kehadirannya. Lalu Luh ini tumbuh menjadi seorang anak yang bisa dibilang
kurang kasih sayang dan menyimpan banyak trauma. Trauma berkepanjangan ini yang memutuskan Luh ini ketika dewasa memutuskan untuk menjadi seorang tukang aborsi ilegal, yang mana Luh di sini itu belajar dari seorang dokter Markus kalau tidak salah, saya sudah agak-agak lupa sebenarnya. Dan dari perjalanan Luh ini menjadi seorang tukang aborsi, di sini motivasi Luh untuk menjadi tukang aborsi sendiri bukan bermaksud kriminal atau seperti apa, tapi murni karena dia ingin dia tidak ingin ada anak-anak lain yang menderita seperti Luh gitu. Dan menurut saya ada beberapa part yang menarik dari buku ini yang menurut saya sangat ter-highlight ya. Yang pertama, buku ini tuh menolak melihat aborsi hanya sebagai tindakan klinis. Jadi sebenarnya yang topik utama itu bukan soal sejarahnya, bukan tentang sejarah 65-nya, tapi lebih ke ngomongin soal tindak aborsi gitu. Jadi kalau yang saya baca di sini tuh kayak kita ada dikasih dua perspektif berbeda soal soal aborsi. Yang pertama, aborsi itu kalau menurut karakter Dr. Markus, menurut Dr. Markus sendiri, menurut dia kelahiran itu setiap wanita yang hamil entah dari hasil pemerkosaan atau misalkan kehamilan yang tidak diinginkan itu harus dilahirkan gitu, nggak boleh digugurkan, kecuali kalau misalkan ada tindak medis atau misalkan intinya harus alasan medis lah gitu kalau boleh diaborsi. Tapi berbeda dengan perspektif aborsi dari Luh sendiri, dari karakter Luh atau si tokoh utamanya sendiri. Di sini Luh berpendapat kalau korban pemerkosaan atau ibu-ibu hamil yang tidak menginginkan anaknya itu boleh untuk mengaborsi gitu, walaupun kalau secara hukum tentu itu ilegal. Jadi kalau misalkan berbicara soal dua perspektif dari karakter Dr. Markus dan si karakter Luh ini, sebenarnya menurut saya nggak ada yang salah ya. Sebenarnya kalau misalkan kita telah lebih dalam ya perspektif dari Dr. Markus sendiri, dia kan berpendapat kalau rahim itu sesuatu yang indah, sesuatu yang harus dirawat, tidak boleh dirusak. Dan dari perspektif Luh sendiri, dia tidak ingin ada Luh lain di luar sana yang menderita gitu. Selain soal aborsi, hal yang menarik di sini juga yang sempat saya highlight itu soal keputusan atas rahim ini sebenarnya tidak berdiri bebas. Jadi kayak ya itu selalu dinegosiasikan oleh pasangan, oleh agama maupun oleh negara gitu. Jadi ketika misalkan perempuan itu misalkan dia diperkosa, otomatis sosial yang menilai gitu apakah dia layak atau tidak gitu. Dan sebenarnya meskipun tidak dibahas banyak, namun buku ini tuh sedikit menyinggung persoalan peristiwa sejarah 1965 dan 98. Namun memang yang paling di-highlight itu soal traumatis dari sudut pandang korban. Sebenarnya kalau misalkan ditanya kenapa harus baca buku Corpus Uterus sendiri, karena menurut saya buku ini itu salah satu buku fiksi yang topiknya cukup menarik dan tidak biasa ya, karena selain dia meng-highlight soal 1965 dan 98, saya juga jarang atau bahkan kayaknya hampir nggak pernah menemukan buku yang berani mengangkat topik soal aborsi gitu. Tapi sebelum kalian baca, di sini kayak ada beberapa trigger warning dari bukunya sendiri. Di sini ada aborsi, sexual assault, ada parental neglect dan ada animal abuse dan ada juga death atau suicide.
Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membacanya, mungkin bisa dilihat juga trigger warningnya, karena takut-takut ketika baca malah jadi trauma sendiri gitu. Di sini ada kutipan menarik dari bukunya. Perempuan itu merelakan bagian tubuhnya yang paling istimewa yang tidak dimiliki pria, berubah, membesar, berdarah demi seseorang yang dia anggap paling penting. Dia harus menanggung kesakitan demi kesakitan dengan tabah. Kalau bukan karena cinta, kekuatan apa lagi yang lebih besar dari itu yang mampu memaksa manusia? Ini mungkin honest reaction dari saya ketika baca. Mungkin bisa digeser, Mbak. Jadi ketika baca itu benar-benar bikin depresi dan cukup, sebenarnya bukunya tuh tipis ya, 200 halaman. Cuman gak tahu kenapa jadi lama gitu bacanya, karena memang tiap baca jadi ke-trigger sendiri gitu. Walaupun sebenarnya untuk gaya penulisannya sendiri saya enjoy menikmati tulisan dari Kak Sasti gitu. Mungkin itu aja sedikit ulasan dari saya, terima kasih. Sudah, kayak boleh beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dela. Ya, demikian ulasan singkat dari Mbak Dela tentang buku Corpus Uterus. Tadi udah dijelaskan ya tentang sinopsis buku, bagaimana tentang menolak aborsi dan juga gambaran tentang tentang keputusan atas rahim, bahwa perempuan itu tidak benar-benar memiliki hak atas rahimnya sendiri. Mereka masih terkukung oleh sosial, oleh keluarga dan lainnya. Oke, aku jadi ingin bertanya nih ke Mbak Dela setelah membaca Corpus Uterus. Tentu kan Mbak Dela sebagai perempuan, kita sebagai sesama perempuan. Iya, saya perempuan loh, Pak. Kok masih yakin? Aduh. Ya, jadi menurut Mbak Dela tentang aborsi dan tentang hak atas rahim perempuan, apakah Mbak Dela ini kalau semisal nih berada atau ada di lingkungan Mbak Dela perempuan yang tidak memiliki hak atas rahimnya sendiri, mereka itu kayak ini nih, ada keluargaku yang sebenarnya dia itu gak pengen punya anak lagi, tapi ada paksaan dari suaminya, akhirnya dia ikut arus terhadap keinginan suaminya itu. Menurut Mbak Dela, bagaimana sih tanggapan atau apabila ada di lingkungan Mbak Dela yang perempuan yang tidak yang seolah-olah dia itu harus membiarkan rahimnya ditentukan oleh orang lain. Apakah Mbak Dela setuju atau gimana gitu? Kalau dari saya sendiri nggak setuju ya, karena balik lagi meskipun itu konteksnya suami istri ya, keputusan untuk hamil dan memiliki anak itu juga keputusan dari perempuan itu sendiri. Jadi kalaupun misalkan saya berada di lingkungan itu ya, apalagi konteksnya dipaksa, entah, nggak bisa ngebayangin sih. Gitu. Kalau misalkan gini Mbak Dela, tunggu ya teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau misalkan gini dikaitkan dengan agama, kita kan saya sendiri dari kecil sudah diajarkan bahwasannya menggugurkan janin itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Sedangkan kita sudah tahu, kita nih sebagai perempuan tentunya memiliki hak atas rahimnya sendiri, apalagi kehamilan itu adalah sesuatu yang paling tidak diinginkan. Nah, lantas bagaimana kita, apakah kita mau berdosa menurut keyakinan atau menurut keyakinan kita kan kalau aborsi itu kan dosa. Apakah kita membiarkan bayi itu lahir atau terjerat dosa gitu, Mbak? Izin jawab ya. Jadi sebenarnya aku juga sempat cari tahu juga soal di konteks agama ya.
sebenarnya aborsi itu boleh apa enggak. Tadi katanya aku sempat baca juga ada beberapa pendapat dari ulama yang bilang kalau aborsi itu diperbolehkan, tapi ada tapinya juga. Jadi sebelum janin itu berusia 40 hari dan dengan alasan itu misalkan membahayakan si ibu dan si janin gitu. Dan kalau misalkan ngomongin di undang-undang sendiri, sempat baca cuman lupa di undang-undang nomor berapa, tahun berapa, itu juga sempat saya baca katanya aborsi itu bisa dilegalkan kalau misalkan itu korban dari pemerkosaan, ya semacam korban pemerkosaan, dan boleh digugurkan kalau janinnya belum berusia nggak lebih dari 40 hari. Setahu saya seperti itu. Oh iya, jadi sebetulnya untuk menggugurkan rahim itu sebenarnya boleh dalam agama apabila rahim tersebut membahayakan si ibu dan si rahim, berbahaya gitu kan ya. Kalau kaitannya dengan pasca kelahiran, misalkan dia karena si ibu ini merupakan orang yang masih tidak siap menjadi seorang ibu, itu kan kayak kondisi luluh gitu kan, dari emosionalnya, psikologisnya si ibu masih belum siap sebagai seorang ibu. Padahal sebenarnya kalau dari kondisi fisik si ibu itu udah baiklah, normal, tapi karena psikologisnya belum siap, berarti itu juga boleh digugurkan, Kalau berdampak kepada si bayi. Kalau dari yang saya baca ya, kalau misalkan konteksnya ngomongin agama ya, itu tetap nggak diperbolehkan sebenarnya. Kalau yang dari saya baca, cuman tolong kalau teman-teman ada yang tahu mohon dikoreksi ya. Tapi sejauh yang saya tahu, selama itu misalkan tidak digugurkan bisa membahayakan ibu dan anaknya, itu harus diaborsi gitu. Oh iya, baik, terima kasih ya Mbak Della. Selanjutnya mungkin saya pasrahkan mikrofon ini kepada teman-teman, dan sebelumnya di sini ada 6 dopres bagi 6 orang yang bertanya pertama. Untuk sesi pertama mungkin di sini saya akan pasrahkan kepada 3 orang mikrofon ini. Barangkali ada yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat terkait terkait buku Corpus Uterus ini. Silakan teman-teman. Ada gak? Dapat dopres ini ada ganci, terus ini catatan kreatif dari Mbak Sasti Gutama bagi 6 orang penanya pertama. Atau bagi 6 orang yang memberikan pendapat tentang buku Corpus Uterus. Ayo. Boleh. Sebenarnya saya nggak punya pertanyaan. Nama saya Roy. Tapi yang nggak usah Kalinal, nggak usah dibelokin. Don't turn that fucking stuff. Jadi yang menarik dari paparan Della tadi ada slide trigger warning gitu kan. Trigger warning, itu. Enggak, saya cuma mau cerita kalau di tahun 2024 itu kalau nggak salah Badan Bahasa membuat satu buku panduan yang namanya, karena itu masuk ke proyek sastra masuk kurikulum. Nah itu ada trigger warningnya gitu. Buku ini misalnya kan Corpus Uterus ya, buku-buku yang menjadi rekomendasi pada saat itu.
Jadi misalnya saman misalnya, oh ini ada kata-kata yang mengarah kepada pornografi, oh ini ada kekerasannya, dan itu dikritik habis-habisan oleh halayak ramai gitu kan, oleh halayak sastra, karena mestinya karya sastra itu tidak boleh ada gitunya gitu kan. Kayak misalnya baca, wah kalau misalnya seperti itu, kata Mas Sula, mestinya Alkitab itu misalnya, mestinya Alkitab ada trigger warningnya, itu paling banyak trigger warningnya, karena di dalamnya ada persoalan incest, kemudian ada kekerasan seksual dan sebagainya itu. Tapi saya ingin nanya ke Della, kenapa dirimu harus ngasih trigger warning gitu kan? Itu meskipun tadi Della bilang sih, trauma nggak enak dan sebagainya, tetapi biasanya ini sesuatu yang tidak lumrah sebenarnya di dalam sastra itu. Trigger warning ini biasanya ada di televisi, misalnya BO, bimbingan orang tua, SU semua umur, kan begitu, ada labelnya di pojok itu biasanya kalau film atau acara. Tapi kalau di sastra biasanya ya ada sih, kadang-kadang di bagian belakang itu ada 18 plus misalnya, 18 plus gitu kan, itu ada biasanya. Atau buku anak, tidak sampai ceriwis gitu kan, trigger warningnya ini. Tapi tentu saja Della juga bebas untuk memberi trigger warning, bisa jadi karena Della itu peduli kepada pembaca gitu kan, care gitu kan, care abis itu. Itu satu. Yang kedua, menurut Della kekurangan novel ini apa gitu kan. Itu biar banyak aja nih, saya lagi nyusun pertanyaan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Aini tadi, perkara agama, itu juga pernah disinggung oleh Bapak siapa itu. Jadi ada itu diskusi buku ini bulan lalu di Ngobrol Buku. Dan kenapa sih gitu kan Sasti ini nggak bahas agama gitu kan. Padahal perkara aborsi gitu kan, itu berhubungan dengan justru berhubungan dengan agamanya kuat banget gitu kan. Itu kenapa sih kok nggak dibahas? Bahkan mungkin Sasti perlu memasukkan tokoh alim ulama di situ kan, biar persoalan, justru itu menurutku menariknya kalau misalnya ada wacana religius di situ, ada wacana agama fikih gitu kan. Itu apa lagi ya? Luh ini sebenarnya kalau teman-teman baca itu near gender. Iya enggak? Kita nggak tahu sebenarnya dia jenis, kalau menurut Della apa? Dia laki-laki atau perempuan? Atau dua-duanya? Laki-laki. Loh, siapa tahu lesbi. Tapi di situ jelas enggak eksplisit ya, apakah dia laki-laki atau perempuan gitu kan. Sehingga karena sekarang itu banyak perempuan pun itu pro choice gitu loh. Kalau di perkara aborsi ini kan ada pro choice dan ada pro life. Pro life ini lu nggak bisa nih aborsi sembarangan. Tapi pro choice itu enggak apa-apa. Bahkan ketika misalnya tadi kalau nggak salah ini bilang sebelum ini apa Della yang bilang 40 hari, Della ya, Della. Ada teman saya nih namanya Milda Miladia, itu bahkan bilang itu, bahkan sebelum lahir pun itu boleh kok diaborsi, karena
dianggap belum memiliki kesadaran. Kesadaran itu baru muncul, seorang anak itu baru dikatakan anak ketika dia udah lahir di dunia. Mungkin Milda itu ininya referensinya adalah neuroscience. Itu sih. Itu aja sih dariku. Pertanyaan selanjutnya dari Wardedi Rosi. Lanjut dulu lanjut dulu. Gimana? Ini pernyataanku 3, berarti door prize-nya 3. Pernyataan 3, pertanyaan 3 juga. Masih ada yang mau bertanya teman-teman? Atau dijawab dulu ya Mbak Dela ya? Jadi ada 3 pertanyaan dari Pak Royan Julian. Yang pertama, alasan Mbak Dela ngasih trigger warning dalam PowerPoint ini. Yang kedua, kekurangan novel corpus uterus. Dan yang ketiga, kaitannya tentang perkara agama tadi kan ya? Ya, silakan Mbak Dela. Jadi alasan sebenarnya kenapa naruh trigger warning itu lebih ke karena kan saya nggak tahu ya pembaca di sini tuh punya trauma apa. Jadi ketika ngebahas buku ini saya rasa saya perlu buat menyertakan trigger warning agar kalau teman-teman yang barangkali tertarik untuk baca jadi nggak kaget gitu dengan trigger warning yang ada di sini. Dan sebenarnya kenapa baiknya harus disertakan ya kalau di buku sastra itu selain karena sebenarnya kalau di buku sastra itu kalau menurut saya nggak apa-apa kalau misalkan ada banyak hal yang mungkin trigger warningnya tuh seperti yang tadi Mas Royan sampaikan kalau ada buku yang dikritik habis-habisan karena alasan kenapa di belakang buku itu ditaruh umurnya gitu kayak kalau di buku corpus uterus kalau nggak salah plus 17 ke atas. Jadi teman-teman orang-orang yang di bawah umur tersebut tidak disarankan untuk membaca karena memang memuat kata-kata yang tidak baik atau topik-topik bahasan yang sensitif gitu. Itu sih alasannya. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua tadi. Kekurangan dari novel ini menurut Mbak Dela? Nggak bisa dibilang kekurangan, tapi ini perspektif dari saya sendiri ya sebagai pembaca. Karena saya sebenarnya kurang suka novel atau buku yang dia itu endingnya ngegantung atau open ending. Jadi ketika baca ini tuh jadi kayak mikir terus kaget aja gitu sama endingnya. Kayak mending kalau dari saya sendiri mending happy ending atau ya udah sekalian endingnya tragis gitu daripada open ending dan jadi bertanya-tanya sendiri sama endingnya. Itu sih. Jadi ini personal banget sebenarnya alasannya gitu. Kalau dibilang kekurangan enggak juga. Iya. Terus yang ketiga ini perkara agama ya. Apa tadi dah pertanyaannya? Apa tadi dah Pak? Oh, pernyataan. Oh iya. Main aman Mbak Sasti. Jadi yang ketiga ini pernyataan ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ya ke saya persilahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya ataupun memberikan pernyataan tentang buku Corpus Uterus. Sekali lagi saya kasih tahu ini bagi kalian yang megang mikrofon ini bakalan dapat hadiah ganci dan catatan kreatif. Mari. Ih, keren ini. Ayo. Kak Iko. Randy. Oke. Oh, Mbak Via juga nanti. Wah, ini bini kada apa kedua. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin
Sebelum saya bertanya, saya menyetujui statement dari Mbak Della dan juga Mbak di sebelahnya tadi tentang perempuan, bahwasanya ini mungkin agak sedikit sensitif ya, tapi bagi saya pribadi, saya setuju dengan pendapat bahwasanya perempuan itu punya hak terhadap tubuhnya sendiri, termasuk perihal kehamilan itu tadi, karena kan proses kehamilan itu sampai melahirkan juga nanti akan membuat tubuh perempuan itu juga perlu recovery lagi ya kan, bukan cuma hanya sekedar punya banyak anak banyak rezeki, tapi kita juga perlu bisa mengatur jarak antara kelahiran mungkin anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, karena rata-rata kebanyakan masih banyak sekali saya temui ya di sekitar, kadang laki-laki, tidak semua ya, laki-laki masih kayak berpikiran kalau misalkan banyak anak banyak rezeki, padahal nggak melihat tubuh istrinya atau tubuh perempuan itu sebenarnya perlu istirahat juga gitu, perlu recovery. Jadi yang sangat disayangkan adalah ketika melihat ya udah perempuan cuman tugasnya ya memang untuk melahirkan, punya anak. Nah harusnya tidak seperti itu. Kemudian saya juga setuju sama pendapat ataupun statementnya Mbak Della tadi, bahwasanya sebenarnya memang kalau dari segi segi agama mungkin memang tidak dianjurkan, tetapi kalau untuk dari segi medis itu kan juga ada kesehatan yang perlu diperhatikan ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara agama sama kenyataan di duniawi kayaknya itu tidak cukup sinkron gitu, tapi balik lagi kepada masing-masing pribadinya bisa menerima pemikiran itu seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait buku ini nih, mungkin teman-teman yang lain ataupun ya kita lihat saja Mbak Della kan udah tamat nih baca bukunya. Nah, saya kepo nih, saya pengen tahu di dalam novel ini ya, di dalam cerita ini tuh kan lebih kepada pembahasan-pembahasan yang 18 tahun ke atas ya. Jadi memang tidak cocok sekali untuk pembacanya adalah anak-anak di bawah umur. Nah, di dalam novel ini yang perlu saya tanyakan adalah apakah cerita ini lebih menonjolnya kepada kepada perihal tentang aborsi itu tadi, ya kan? Atau tidak? Jadi yang lebih saya tanyakan adalah buku ini tuh lebih ke mengarah hal yang negatif kah? Atau takutnya nanti si pembaca melihatnya bahwasanya cerita ini mengarah ke tuntutan yang kayak tahap-tahapnya aborsi seperti ini, mohon maaf gitu. Jadi kira-kira di cerita novel ini kayak gitu nggak sih? Soalnya kan saya juga belum baca nih novelnya. Jadi menurut si pembacanya ini kayak gimana? Apakah lebih ke arah yang negatif atau ada juga solusinya di dalam? Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Via ya namanya. Oh ya. Oke, lanjut Randy. Masih kok nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, kan dari tadi ngomongin bagaimana kelahiran di agama. Jadi assalamualaikum lah. Sebenarnya ini loh, kalau saya lihat masalah tentang agama ya, Mbak Sasti sedikit pun tidak menyentil urusan tersebut karena tokoh-tokoh pendamping lainnya itu yang merawat lu itu pelacur semua. Lu aksen Ponte bos. Ya itu menurut saya Mbak Sasti memang lebih spesifik mau ngomongin hak atas dirinya sendiri dalam tokoh lu perempuan-perempuan lah itu ya. Tapi ketika baca buku Corpus Uterus saya itu agak seperempat akhir itu sudah nggak seru. Karena apa? Karena tokoh Markus di situ tiba-tiba hilang. Dia yang ngajarin lu bagaimana aborsi yang baik. Jadi ketika adegan-adegan, kenapa mungkin ya itu dibilang 18 plus atau 21 plus karena adegan yang dirancang di Corpus Uterus itu kayak teknis-teknis melakukan aborsi. Itu terlihat ketika si lu praktik membedah kambing misalnya, cara melahirkan gitu-gitu. Itu seru. Dan kenapa ngomong-ngomong soal yang dibahas juga, saya pernah nih bantu teman skripsi gitu kan. Enggak.
Biar ini loh, biar kembali ke teks sastranya itu. Jadi saya pernah belajar tentang teori analisis wacana kritisnya Sarah Mills. Itu tentang feminis dan di situ ada subjek objek dan kemudian dekonstruksi pembaca terhadap feminis. Jadi kalau melihat POV yang ditawarkan Mbak Sasti itu ini. Tadi pertanyaannya ya, yang belum kejawab tentang umroh yang masih abu-abu, itu bisa dilihat sih. Mbak Sasti kan memang cirinya kalau melihat prosa-prosanya ya, itu lebih bagus cerpen sih. Nah, jadi ya mungkin ini yang mau diomongin hampir lupa. Tokoh perempuan, tokoh lu. Ya, tokoh wacana. Itu bisa dilihat nih. Iya, itu hubungannya antara subjek dan objek tadi. Itu nanti bisa dilihat tuh. Lu itu digambarkan seperti apa? Apakah dia sebagai laki-laki atau perempuan? Berarti itu dilihat dari POV, itu subjek. Dan lu itu diperlakukan seperti apa? Tingkah laku lu itu bisa dinilai itu perempuan atau laki-laki gitu. Misal jatuh cinta androgini ya. Ya mungkin itu memang seperti ending ya yang menggantung tokoh lu ini laki-laki atau perempuan itu sama-sama menggantung. Udah sih itu pernyataannya. Mungkin nanti kalau masih nanya saya bisa nanya juga deh. Agak buntu dah. Ya. Oke, udah. Udah. Oke, thank you Randy atas pernyataannya. Selanjutnya saya persilakan Kak Iko. Selamat malam. Malam. Aku nggak ada pertanyaan tapi sekedar tanggapan aja. Barangkali juga membantu. Oh, ini. Aku sabar. Aku mau tanya, ini sebenarnya aku sudah punya jawaban, tapi aku mau tanya ke Kadela. Lu ini too good to be true nggak? Dia terlalu baik nggak gitu? Buat teman-teman di sini juga barangkali itu bisa dipikirkan. Kupikir itu yang jadi salah satu kurang greget gitu dari Corpus Uterus. Dan ketika membaca ceritanya lu dari kecil terus beranjak remaja, dewasa, terus akhirnya buka praktik sendiri gitu. Kayaknya kok tanpa celah sekali orang ini gitu. Dan aku menganggapnya lu ini cowok sebenarnya. Dia sangat good boy gitu. Dan ketika semalam aku menyelesaikan nonton series Normal People, adaptasi dari novelnya Sally Rooney, dia juga punya tokoh cowok remaja. Memang genre-nya novel itu coming of age, memang peralihan dari masa remaja menuju dewasa gitu. Dia good boy. Si Connell ini, tokoh Connell ini good boy sekali. Dia dibesarkan sama ibunya. Jadi dia punya sifat perasa, bagaimana nge-treat ceweknya itu oke gitu. Dia sangat peka. Tapi di sisi lain dia juga ada brengseknya. Mungkin enggak brengsek yang gimana-gimana, tapi ada hal-hal yang harusnya kalau misal aku melihat dari sudut pandangku sendiri, kamu jangan begitu Connell, kamu itu menyakiti perempuanmu gitu. Tapi ternyata se-good boy good boy-nya Connell itu ada jahatnya juga gitu. Tapi ketika aku melihat lagi ke Corpus Uterus, kok kayaknya lu ini sangat tanpa celah begitu. Dan dari tadi Kadela gimana? Menurut Kadela, apakah terlalu tidak terganggu dengan itu?
yang nggak sekolah, seorang anak SMP yang nggak sekolah tiba-tiba jadi tukang aborsi yang maksudnya kehebatan ini melebihi seorang dokter gitu. Jadi kayak too good to be true juga. Sebenarnya jadi keinget, ini mungkin out of topic ya. Jadi keinget karakter, kalau teman-teman nonton anime One Piece itu ada karakter Chopper. Dia kan juga ini punya keahlian sebagai dokter, tapi dia nggak belajar kedokteran gitu. Jadi karakternya emang saya ngerasanya ketika baca juga too good to be true tadi. Oke. Tanpa celah gitu. Boleh. Nih. Kalau in my humble opinion, gitu kan, kupikir begini, itu sama sekali nggak too good to be true. Karena kemampuan mengaborsi itu adalah kemampuan tradisional, bukan something yang sophisticated. Itu kok. Jadi aku pikir kemampuan mengaborsi itu sama dengan orang pasang gigi yang amatir itu loh. Di Indonesia itu kan menjamur ya, dokter-dokteran gitu kan, tukang gigi amatir, tukang pasang kawat gigi amatir, terus mungkin tukang pijat tradisional. Aku nggak bilang amatir tapi tradisional. Jadi kemampuan mengaborsi ini adalah kemampuan yang menurutku sangat purba ya. Karena para perempuan tradisional dulu itu seringkali tahu cara menjadi bidan, tapi sekaligus juga tahu cara mengaborsi. Mereka misalnya menggunakan herbal khusus. Kemudian, jadi kayak ini, kalau misalnya kamu dan Dela itu bilang bahwa ini too good to be true, kita akan menyalahkan dukun beranak. Itu. Oke, kupikir itu sih. Jadi kemampuan mengaborsi itu bukan satu kemampuan, bahkan gampang aja. Kamu pengen aborsi, makan nanas muda tambah spread gitu kan. itu kan dikasih tahu teman. Jadi itu sih menurutku. Jadi ini bukan kayak kemampuan yang sangat spesialis seperti bedah otak, kemudian bedah mata. Kalau menurutku ini enggak too good to be true. Bahkan Iko pun gitu kan, itu kupikir bisa mempelajarinya dalam waktu 1 minggu, katakanlah seperti itu. Itu sih, itu menurutku. Itu kan pertama itu soal aborsi gitu. Itu kupikir awalnya ya itu perkara yang sulit dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan sikap dia yang sangat good boy, yang enggak pernah katakanlah neko-neko dan sebagainya. Kayaknya itu juga yang jadi apa ya, yang menggangguku gitu loh. Dan kok nggak ada jahat-jahatnya sekali ini orang gitu. Oke, maksudnya begini, ketika kita membicarakan hal yang baik dan buruk dalam konteks novel, kupikir yang baik, seburuk apapun itu ditarik nantinya ke konteks sosial secara umum. Kalau misal di novelnya katakanlah dalam hal ini Corpus Uterus gitu, kompas moralnya bukan kompas moral yang kita pakai katakanlah sehari-hari atau dipakai masyarakat secara umum, tapi bagaimana semesta di dalam fiksinya itu gitu. Jadi ketika lu itu sudah ada di dalam novel dan sesuai dengan apa yang dimaui semesta novel itu, kupikir itulah yang baik gitu. Kupikir begitu. Oke, makasih Kak Ko atas dan Pak Royan atas argumennya. Ada tanggapan nggak? Oh, Randy mau nanggap, siap. Oci. Ini ya, perdebatan Mas Iko sama siapa? Om Roy itu wacanais.
Sebenarnya masalah ahli atau enggak ahlinya di situ ini berkaitan sama yang apa yang membuat saya kecewa tadi itu. Lu kan belajar pada ahlinya itu, spesialisnya. Dokter Markus yang hilang sampai ending, nah, itu sebenarnya menjawab kok. Nah. Terus ini, oh semesta masalah lu ini bersih banget gitu. Dia kan membunuh, ada adegan membunuh di situ yang kemudian dikubur di belakang pasiennya yang gagal. Nah, apakah itu tidak cukup untuk Ulang dari awal. Jadi ya ulang dari awal, oke. Jadi ketika aku akan mengatakan bahwa sebaliknya dengan Oci ketika Oci boring di menuju akhir gitu, aku malah merasa excited menuju akhir. Itu karena mungkin alasan Oci karena tiba-tiba Dr. Markus hilang dan sebagainya. Tapi ketika si Luh ini mencoba untuk mandiri dan nakal gitu dengan membunuh siapa itu namanya, si cewek itu, anak SMA, siapa? Pasiennya itu. Si pasiennya ini, kupikir ini. Tapi ada tapinya. Aku tidak merasa itu sepenuhnya hal yang entah ya, bener-bener bikin dia jadi bad boy gitu. Karena aku mungkin terbawa dengan suasana yang digambarkan Mbak Sasti barangkali, atau karena kan tidak dijelaskan ya bagaimana adegan ke-bad boyan si Luh ini tidak digambarkan secara jelas. Cuma kita tiba-tiba sudah ada polisi dan si anak ini hilang, polisi datang, tiba-tiba ada potongan tubuh ya dan rahimnya tidak ada gitu di situ. Jadi ya oke. Itu satu hal yang cukup bad boy, tapi aku tidak merasakan itu sebagai ya oke lah bad boy itu. Oke. Oke, thank you Kak Iko. Ada lagi yang mau menanggapi teman-teman? Ada. Oh ya, silahkan. Di sana, di depan. Soalnya dia memancing sesuatu. Oh iya, gak apa-apa. Ayo ini jangan takut-takut ini. Iya, silahkan Pak Royan. Aku mau mengklarifikasi, boleh ini? Boleh. Sekarang. Boleh. Sebenarnya aku kepengen klarifikasi ke Iko perkara yang semesta moral yang dibangun di dalam cerita itu sebenarnya gimana maksudnya itu. Aku memakai kerangka Jelas itu bukan itu bukan tokoh datar dulu ya. Ya enggak? Lu itu bukan tokoh datar tapi dia tokoh bulat. Ya enggak? Dia tokoh bulat. Aku belum ngerti sepenuhnya tapi oke. Tokoh bulat ini tokoh yang karakternya itu bisa punya jahat, bisa baik dan sebagainya. Dia jelas bukan tokoh seperti Fahri di ayat-ayat cinta saja gitu. Oke. Pertama, ketika aku mengatakan bahwa Luh ini tidak cukup bad boy, yang tadi kusinggung adalah aku memakai kerangka siapa protagonis, siapa antagonis. Dan yang kupahami untuk perkara protagonis atau biasanya kalau misal kita belajar waktu SD, protagonis itu tokoh yang baik. Tapi belakangan aku ketahui bahwa protagonis itu tidak selalu baik. Protagonis itu yang
selalu beriringan dengan apa yang sudah itu terlalu panjang. Yang sesuai dengan semesta di situ. Katakanlah misal satu cerita Robin Hood mungkin, Robin Hood yang mencuri, menjara dan sebagainya itu. Tapi betul itu kita kalau misal itu ditarik ke konteks kita, masyarakat kita, mungkin dia jahat. Tapi dalam semesta cerita itu dia protagonis, dia tokoh utama, dia baik dalam tanda kutip, seperti itu sih. Aku memakai kerangka itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iko. Ada lagi teman-teman tentang Luh ini, apakah dia merupakan tokoh too good to be true atau bukan? Barangkali hal itu udah terjawab ya melalui Pak Royan, Randy dan Kak Iko barusan. Atau Mbak Della mau menanggapi tentang terkait hal itu sebelum kita membahas pertanyaannya Mbak Via. Lanjut. Oh ya. Oke, selanjutnya ini kita ada pertanyaan tadi dari Mbak Via tentang novel ini yang merupakan novel 18 tahun ke atas. Apakah menurut Mbak Della cerita dalam novel ini lebih ke perihal aborsi atau sesuatu yang negatif atau perihal tersebut gitu? Ngerti ya Mbak Della? Ya. Ya, izin menjawab ya. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Mbak Via tadi udah terjawab sama teman-teman ya. Memang benar di bukunya ini topik atau bahasan utama yang paling mencolok itu persoalan aborsi. Jadi secara eksplisit itu benar-benar digambarkan secara detail. Jadi kalau buat orang yang usianya belum 18 tahun itu sebaiknya tidak untuk dibaca ya. Tapi kalau ngomongin negatif positif juga agak ini juga ya sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin soal negatif positif, misalkan positifnya itu lebih ke soal apa ya, negatifnya bingung juga jawabnya gimana. Sebenarnya enggak, kalau di novel ini sendiri menurut saya enggak ada konotasi negatif atau positif ya, karena di sini kan point of view-nya adalah seorang anak dari korban ya, yang mana menurut saya itu kita ketika membaca Corpus Uterus sendiri kita jadi punya empati atau jadi tahu bagaimana gambaran seorang anak dari korban pemerkosaan, yang mana dia tumbuh dalam apa ya, dalam trauma yang dia bawa sampai dia dewasa, sehingga keputusan ketika dia menjadi tukang aborsi itu juga dilandasi dengan traumatis dari kecil, dari pengabaian sang ibu dan bagaimana lingkungan dia. Itu sih mungkin, semoga menjawab. Oke, terima kasih. Gitu ya Mbak Via, sudah cukup. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi atau memberikan argumentasi. Udah, Kak Zainal. Tadi mikrofon satunya mana ya? Oh ya, itu. Cek. Oke, cukup seru tadi ketika mendengar kawan kita. Tadi Iku menjelaskan bahwa tokoh ini baik apa enggak gitu ya. Kupikir dan ini juga menanggapi masalah semesta gitu di dalam fiksi gitu. Menurut Royan tadi bahwa itu urusan moral gitu bagi masyarakat dan itu enggak baik gitu bagi masyarakat, tapi di dalam itu Iko memastikan gitu kalau itu kan urusan penilaian gitu, sepenanggapanku gitu, penilaian di luar gitu, di luar fiksi gitu. Tapi di dalam fiksi kan juga ada dia sampai dicari gitu sama polisi gara-gara ada reporter gitu yang menghubungkan polisi untuk mencari si Luh ini gitu. Dan itu kupikir gambaran gitu bahwa
Luh ini dinilai nggak baik gitu karena melakukan aborsi ilegal seperti itu. Itu kemudian apa ya? Saya jadi lupa. Oke, ini karena di awal-awal si tokoh Luh ini udah dijelasin gitu. Kalau dia punya kelebihan mendengarkan gitu tanpa apa yang nggak dimiliki oleh banyak orang gitu. Dia mendengarkan mungkin ketika dia lihai gitu dalam melakukan segala hal, kemudian dia mengingat bahwa obat ini obat itu gitu, kemudian alat ini alat itu gitu, dan mungkin berasal dari itu gitu, dari kelebihan-kelebihan yang dia punya. Dan awalnya aku ngira bahwa memang gitu, wah ini dilebih-lebihkan gitu, bahasa lu nggak seperti bahasa lu gitu, kayak apa, ini banyak pengetahuan penulisnya gitu sendiri yang dia juga dokter gitu, kemudian ditaruh di dalam novel ini. Tapi ya itu juga berpengaruh besar gitu dalam membentuk karakter. Cuma aku pikir awalnya memang begitu gitu, wah ini kok begini gitu. Kemudian tiba-tiba pacarku gitu dia mengingatkan kembali gitu, lah dia kan punya kelebihan gitu. Oh iya ya, dia nggak kecil-kecil amat gitu. Kemudian dia kan ada runtutan, kayaknya dia sudah beranjak dewasa gitu, karena dia melakukan pekerjaan ini itu gitu di dalam Tapi aku setuju sama Iko bahwa novel ini bagus gitu di menjelang ending malahan gitu. Ketika Helena apa ya, si reporter itu mencari keberadaan lu, kemudian puncaknya di situ gitu. Kemudian dia dicari-cari, kemudian dokter Markus itu memang sengaja tokoh itu nggak dimunculin lagi karena fokus pada si Luh ini gitu, karena Luh sudah membuka praktek sendiri gitu di situ gitu, sampai dia pindah rumah, kemudian rumah yang ditinggalkan meninggalkan mayat-mayat gitu di belakangnya gitu. Kemudian itulah jadi bukti gitu bahwa si Luh ini memang patut dicari gitu. Kalau ini nggak baik karena ilegal dan macam-macamnya. Tapi tindakan Luh seperti yang Della sampaikan gitu, bahwa tindakan Luh ini berangkat dari traumanya dia, kemudian dia ingin membantu gitu perempuan untuk untuk menekan kelahiran gitu, gara-gara supaya nggak ada anak lagi yang kayak aku gitu, setidaknya kayak gitu. Aku gemeteran kayak gitu ya, intinya begitu. Oke, baik, terima kasih Kak Zainal atas argumentasinya tentang Luh. Tadi Oci angkat tangan ya? Mau ngasih argumen atau pendapat atau pertanyaan? Mau nanya, silahkan. Silahkan, Randy kan tadi ya? Oci, iya. Oke. Berangkat dari ini ya. Enggak, berangkat dari tokoh protagonis dan antagonis tadi, Mas Iko sama Kak Sinal, itu sebenarnya bisa roboh. Itulah seperti surau kami. Itulah mengapa kemudian Burhan itu tidak hanya mungkin sebagai pijakan awal menentukan tokoh ini antagonis, protagonis gitu. Tapi yang menarik dari Mbak Della tadi itu bilang baca ini kok kayak kelam gitu. Jadi saya melihat dari sudut pandang pembacaan Mbak Della itu korban gitu, merasa kekorbanan gitu. Cuman seandainya kita melihat dari sisi ibu yang melakukan aborsi, apakah itu menyedihkan atau malah menyenangkan? Itu
Iya, ya orang yang melakukan aborsi, apakah itu merasa senang atau malah duka yang sebenarnya terjadi? Begitu. Itu Mbak Dela, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya yakni adalah apakah orang yang melakukan aborsi itu senang atau duka gitu Mbak Dela? Silakan Mbak Dela. Oke, kalau menurut saya sendiri, kalau konteksnya ini pemerkosaan ya, seperti di case-nya si Kalimah, menurut saya itu termasuk bukan duka, karena itu kan atas concern-nya dia sendiri untuk menggugurkan. Justru dari awal kan si Kalimah ini berusaha ingin menggugurkan janinnya, tapi malah nggak bisa, akhirnya Siluh lahir. Jadi sebenarnya tergantung dari konteks si ibunya tadi, apakah memang kalau misalkan konteksnya pemerkosaan dan atas concernnya si ibu ingin diaborsi, jelas itu menurut saya bukan ini sih, atas kemauan dirinya sendiri, dan menurut saya ya itu bukan lagi ngomongin soal duka. Dan kalau misalkan konteksnya misalkan dia hamil dan ternyata dari dokter atau dari tim medisnya sendiri menyarankan untuk diaborsi, jelas itu masuk ke pertanyaan yang tadi Masnya sebutkan gitu. Semoga menjawab ya. Oke, jadi melihat dari konteksnya terlebih dahulu, kalau semisal kehamilan tersebut itu terjadi atas tragedi yang tidak diinginkan, barangkali itu merupakan, setelah aborsi itu terjadi, itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi sang ibu. Tapi sebenarnya sebelum itu aborsi itu adalah sebuah duka sebelum kehamilan itu terjadi menurutku, karena kehamilan itu tidak diinginkan. Seperti Kalimah tadi yang disebutkan Mbak Dela, dia itu kan hamil karena diperkosa oleh tentara dalam buku itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi ketika dia berusaha untuk menggugurkan atau untuk mengaborsi, itu barangkali itu merupakan usaha, dan namun usaha itu tidak ada hasilnya, akhirnya Panuluh lahir gitu. Ya tergantung konteksnya gitu. Gitu ya, Randy. Ada lagi? Lanjut ya. Oke. Ada lagi gak teman-teman? Masih lama waktunya. Oh iya, ini saya dipaksa sama. Oh iya. Obeb, silakan Beb. Ya, Obeb. Oh Beb, muda ini. Iya. Nah, saya ingin memberi tanggapan tentang aborsi. Kalau menurut agama itu tidak bisa diperdebatkan karena fikih macam-macam pendapat dari ulama. Tapi menurut garis besarnya, yaitu Al-Quran, ada ayat innama amwalukum mauladukum fitnah, yaitu sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnatun, itu artinya ujian, cobaan. Ada cobaan masa nggak dicobain ya? Jadi ini cobaan untuk keluarganya. Meskipun anak itu cacat dan diharuskan aborsi kata dokter, itu kan cobaan untuk ibunya. Bahkan sampai membuat ibunya meninggal pun itu tidak diperkenankan untuk dikubur selama janinnya itu masih hidup. Jadi ditunggu janinnya atau dipaksa keluar jika untuk kebaikan anaknya. Tidak ada untuk kebaikan ibunya, karena sejatinya bayi atau janin itu keadaannya fitrah, suci. Jadi dengan bebankan kebaikan orang tuanya ataupun orang lain kepada bayi tersebut. Dan tentang permasalahan di novel itu sangat bagus sekali jika dikaitkan dengan hukum. Saya katakanlah hukum Indonesia saja, lebih mudahnya. Saya pernah baca di hukum perdata itu pasal 1 ayat berapa kalau nggak salah, bayi dalam kandungan itu sudah dianggap lahir oleh negara. Jadi segala hak dari bayi yang dianggap lahir itu harus dipenuhi. Di antaranya ya hak asasi manusianya atau hak pendidikan dan lainnya itu.
Mungkin bisa ditanggapi ya. Sudah. Oke, thank you Obeb. Ya Pak Royan mau menanggapi, silahkan Pak Royan. Lama agak Pak? Menurutku Obeb jangan keburu-buru bilang ini tidak bisa diperdebatkan di dalam agama, karena mungkin Obeb kurang baca ya pendapat para fuqaha yang lain gitu kan. Bisa jadi misalnya ketika kita bertanya kepada Profesor Musdah Mulia, dan jelas Prof Musdah Mulia atau para ahli agama feminis lain, katakanlah Aminah Wadud yang masih ada dan sebagainya itu, jangan-jangan mereka membolehkan itu, dan saya meyakini Prof Musdah itu bakal membolehkan itu. Jadi perspektifnya jangan terlalu perspektif maskulin ketika misalnya ngomongin perkara keputusan hukum di dalam agama, karena perempuan harus ini juga harus diberi ruang untuk berbicara, kupikir, dan para ahli hukum Islam feminis tentu saja akan mendukung aborsi selama itu maslahah, kan begitu, bagi perempuan dan tidak merugikan perempuan. Itu sih. Jadi ketika Obeb bilang ini tidak bisa diperdebatkan dalam agama, itu kan perkara tafsir gitu kan, dan itu pun tafsirnya sangat maskulin dan rigor sekali apa yang dikatakan oleh Obeb itu, memastikan gitu kan, sesuatu yang bisa ditafsirkan dalam berbagai perspektif hukum. Itu saya kembalikan ke Aini, yang mungkin Aini akan menawarkan Rafnan itu. Oh tentu, silahkan Rafnan. Sedikit tambahan ya, saya jadi ingat misalnya seorang feminis luar yang namanya Ziba Mir Hosseini itu, dia bilang bahwa urusan fikih itu sebenarnya politik. Dalam artian begini, yang selama ini terjadi fikih itu disusun, dikodifikasi oleh ulama laki-laki, maka kemudian dia akan ditafsirkan berdasarkan kepentingan yang amat machoistik itu sih. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya banyak nih perbedaan antara tafsir ahli hukum Islam perempuan dan laki-laki, itu sangat berbeda. Kalau saya pernah ya dulu kan suka baca buku-buku agama ya gitu. Ya ini sisa-sisa. Oke, sudah ya Pak Royan? Saya kira sudah. Oh ya, kalau sudah barangkali saya pasrahkan ke Rafnan. Silahkan Rafnan. Baik, terima kasih. Yang pertama, pasrahkan itu kepada Tuhan, bukan pada saya. Berikutnya, saya menebak kenapa Royan Julian menyinggung saya begitu ya. Barangkali yang dia pikirkan, wah ini mesti ada orang yang katakanlah agamawan untuk bicara di sini, agamais. Persoalannya, saya tidak bisa berbicara atas nama itu, bukan kapasitas saya untuk bicara itu. Cuma barangkali karena saya sudah googling ya, jadi persoalan agama ini bolehlah saya bagikan, karena mungkin teman-teman yang lain tidak sempat googling. Jadi sebenarnya gimana nih persoalan aborsi? Yang pertama, negara tidak mengizinkan itu kecuali dengan dua kondisi. Yang pertama pemerkosaan, dan yang kedua alasan medis. Nah, undang-undang tentang itu kemudian dibaca atau terbaca oleh teman-teman Nahdlatul Ulama
Nah, di dalamnya kan ada bagian bahsul masail. Mereka membahas tentang persoalan-persoalan hukum fikih ini. Rupanya hasil daripada bahsul masail itu yang saya tangkap sama. Pada dasarnya tidak boleh atau haram. Tapi dengan pengecualian kondisi darurat. Darurat itu yaitu tadi pemerkosaan dan alasan medis, kesehatan janin ataupun si ibu. Jadi ya kira-kira itulah kalau persoalan hukum keagamaannya. Esok. Ulama Google. Tapi minimal ketika dalam kondisi-kondisi yang sempit untuk mencari tahu, ketika googling gitu ya, paling tidak saya bacanya NU online. Paling tidak saya bacanya NU online. Itu kira-kira. Nah, saya mau ngomong lagi soal pemerkosaan. Jadi kan menurut undang-undang yang dibuat oleh negara ataupun agama kira-kira gitu, fikih gitu ya, aborsi ini bisa dilakukan dalam kondisi darurat, dan salah satu kondisi darurat itu ketika terjadi pemerkosaan. Nah, saya teringat dengan teman-teman saya yang seringkali ketika mereka stres, sedih, galau hatinya, lalu kemudian muncul dalam pikiran mereka dan mengatakan, waduh, sebenarnya saya tidak ingin dilahirkan di dunia. Jadi saya ingin bertanya, bukankah mungkin terlintas satu atau sering dalam pikiran semua dari kita, bukankah kita memang tidak ingin dilahirkan? Lebih-lebih ketika menghadapi kesusahan. Itu sebagai anak dulu. Kemudian kembali lagi soal pemerkosaan. Persoalannya, apakah pemerkosaan ini hanya terjadi di luar pernikahan? Apakah mungkin saja dia terjadi dalam pernikahan? Gitu. Nah, gimana hukumnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuma itu persoalan. Untuk kita pikir bersama-sama. Ya paling tidak gini ya, paling tidak ketika sudah menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang susah-susah ini, saya berpikirnya adalah lepai, terdistraksi kok dengan Kak Sinal. Apalah saya kebentah. Ya itu, saya ingat ini ajalah Obeb menambahkan yang dikatakan Royan Julian. Jadi sebenarnya sangat mungkin fikih itu diperdebatkan. Jangan fikih ya, persoalan iman, keberadaan Tuhan itu sangat boleh diperdebatkan. Itu wal hasil di akhir, sebelum saya kembalikan ke ini, agama itu pedoman hidup. Jadi memang sudah semestinya, saya kira ini mungkin juga ditonton Mbak Sasti, akan lebih baik mungkin ya kalau berikutnya agama ini menjadi penting untuk dibicarakan. Ya, saya pun juga sebenarnya beberapa hari terakhir membaca riset Indonesia. Ini agama ini kok juga kurang gitu ya disinggung. Padahal kalau di Pamekasan, bupati itu tidak lebih didengar daripada kiai, meskipun bupatinya kiai gitu. Jadi karena dia bupati tak pateki dingaki gitu. Jadi penting untuk teman-teman yang menulis
apapun itu untuk juga membawa-bawa agama persoalan ini. Meskipun juga mesti hati-hati. Gitu. Jadi silahkan diperdebatkan di lain waktu. Terima kasih Aini sudah bertawakal kepada saya. Oke, baik, terima kasih Rafnan. Tentang dari agama dan hukum bahwa aborsi itu memang tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat dari pemerkosaan atau dari alasan medis. Tapi di sini saya jadi kepikiran teman-teman tentang bahwasannya aborsi itu boleh asalkan dalam keadaan darurat atau apabila janin tersebut membahayakan. Barangkali boleh-boleh saja apabila janin tersebut terancam ketika lahir gitu. Seperti halnya dalam novel ini itu kan ada tuh satu tokoh yang bernama Maisaroh. Dia berkeluarga dan memiliki 11 anak dan di kehamilan yang ke-12 dia memilih aborsi kan ya. Karena dia sudah tidak tahan terhadap kelahiran tersebut, bahwa 11 anak yang lahir di dunia itu memang hidup tapi mereka hidup dalam keadaan stunting. Barangkali aborsi ini menurutku itu boleh-boleh saja apabila itu bakalan mengancam ketika bayi tersebut lahir di dunia, entah itu terancam pada si ibu ataupun si anak kemudian yang hidupnya tidak ya stunting sebagaimana yang dialami oleh 11 anaknya siapa tadi Maisaroh itu sih menurutku. Mungkin Mbak Della mau menanggapi? Mau nambahin dikit, jadi nyambung sama pernyataannya Mbak Via juga tadi, kalau kita berkeinginan punya anak juga nggak ada yang namanya istilah banyak anak banyak rezeki ya, karena seperti yang kita tahu juga ketika nanti misalkan kita punya anak, kebutuhan yang harus kita provide juga nggak selalu kebutuhan dasar seperti misalkan makanan, pendidikan, dan tempat tinggal, tapi kan juga kebutuhan mental seperti misalkan kasih sayang dan perlindungan seperti itu. Jadi menurut saya itu sih tambahannya mungkin. Jadi ketika memutuskan untuk hamil atau hamil, menurut saya hal yang juga harus dipikirkan juga nggak cuma persoalan kebutuhan utama ya, tapi juga kebutuhan soal mental juga. Oke, terima kasih Mbak Della. Ini sampai jam 10.00 ya Kak Zena? Atau sampai jam berapa ini? Oh, jam 11. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi atau bertanya? Di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang mekan mikrofon barusan. Samroni ya? Oke, Sam, silahkan. Baik, mungkin saya lebih ke kayak memperjelas yang tadi dijelasin oleh Mbak pemateri di depan, bahwasanya di dalam One Piece tokoh Chopper itu katanya gini, katanya dia nggak belajar tentang kedokteran, tiba-tiba dia tahu tentang ilmu-ilmu kedokteran gitu. Padahal nyatanya kalau kita ngikutin dari awal anime One Piece itu dia punya guru yang namanya Dr. Hiriluk yang ngajarin prinsip-prinsip tentang kedokteran. Yang ngebuat Chopper ini dia tertarik dengan ilmu-ilmu kedokteran, baru istrinya yang mengajari tentang ilmu-ilmu kedokteran. Mungkin gitu. Selanjutnya tentang aborsi. Tadi di awal saya sedikit mendengarkan bahwasannya aborsi yang ada di buku Corpus Oterus ini nggak bisa dibaca oleh anak-anak atau yang belum dewasa gitu. Padahal menurut saya hal itu bagus buat dibaca oleh anak-anak muda atau intinya 18 ke bawah atau 21 ke bawah gitu. Karena di dalamnya berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang aborsi. Mungkin di sini nggak terjadi ya, tapi di pedesaan-pedesaan itu, di tempat saya khususnya, itu banyak anak-anak atau anak muda yang
hamil di luar nikah misalnya, tiba-tiba mereka nggak punya jalan keluar lain selain menikah gitu. Sedangkan yang nantinya mereka korbankan juga anak mereka gitu setelah lahir. Mereka nggak cukup dewasa untuk membesarkan anak, tidak cukup secara finansial, tidak cukup secara wawasan seperti itu. Mungkin menurut saya corpus uterus ini bagus gitu buat dibaca oleh pelajar-pelajar gitu. Karena memberikan wawasan gitu, wawasan tentang kalau misalnya kita kejadian seperti ini, kita bisa punya pilihan lain. Karena saya yakin perempuan-perempuan yang menghadapi kasus-kasus seperti itu, mereka tidak punya pilihan lain selain menerima untuk dinikahkan dan lain-lainnya. Mungkin saya butuh tanggapan juga dari teman-teman yang lain yang lebih paham tentang hal itu gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Samroni ya. Jadi menurut Samroni itu novel Corpus Uterus ini memang bisa baik dibaca oleh anak-anak baik itu di bawah umur, karena pendidikan seksualitas itu memang layak dikasih kepada anak-anak agar kemudian mereka paham, tidak melakukan sesuatu yang di luar itu. Ya, barangkali ada lagi yang mau bertanya? Udah? Oh, Kak Iko, silahkan Kak Iko. Halo. Hai. Aku ngobrolin soal aborsi ya, jadi teringat aku pernah ngobrol sama temanku dan aku sebenarnya pada awalnya aku pro choice. Dan ketika aku melihat satu postingan di Twitter, ada anak yang sejak dalam kandungan dia sudah kondisi fisiknya tidak akan baik ketika dia lahir gitu. Tapi orang tuanya memutuskan untuk tetap merawat anak itu sampai akhirnya lahir, dan sekira mungkin waktu itu yang diunggah di media sosial umur setahunan mungkin ya. Terus aku tanya ke temanku, bagaimana menurutmu gitu? Apakah ini aku sebenarnya punya pandangan yang sama dengan lu gitu. Dia si anak itu akan cacat dan ada kemungkinan untuk dibully, ada kemungkinan untuk dikucilkan, dan semuanya segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi ke anak itu udah aku pikirkan gitu. Ini anak akan sengsara hidupnya gitu. WNI lagi. Terus aku tanyakan ke temanku dan enggak, aku pro life gitu. Aku pro life. Dan alasanmu, dia bilang ke aku, alasanmu ketika mengasihani si anak itu enggak make sense man gitu. Itu enggak make sense. Kenapa? Penderitaan itu niscaya. Apakah kamu tidak cacat, kamu akan terbebas dari penderitaan gitu. Itu. Dan kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah memprediksi secara tepat gitu apakah si anak yang cacat tadi itu akan dibully atau gimana, bagaimana dengan pendidikannya. Barangkali si orang tua itu memang sudah menyiapkan dana pendidikan dan sebagainya. Dia bisa saja disekolahkan di rumah, homeschooling dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi gitu. Dan ketika kamu bilang dia akan menderita, itu kamu seperti Tuhan men gitu. Kamu sudah menentukan nasib dia akan seperti apa gitu. Dan akhirnya aku jadi mempertanyakan ulang gitu. Iya juga, penderitaan itu baik bagi orang yang disabilitas atau yang normal itu tidak bisa dihindarkan begitu, tidak bisa dihindari. Dan ketika kita melakukan aborsi untuk menghindar dari itu, dia pikir itu tidak masuk akal, karena kalaupun dia normal, dia lahir normal, tidak akan membebaskan dia dari yang namanya penderitaan. Itu saja sih. Dan bagaimana pendapat
nggak cuma Kak Dela ya, tapi teman-teman di sini juga barangkali boleh kasih pendapat gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Iko. Kak Iko. Silahkan Mbak Dela bisa menanggapi. Mau menanggapi Mbak? Kalau aku sendiri lumayan berseberangan pendapatnya ya. Karena menurut aku ketika tadi kan kalau Mas Iko sendiri berpendapat kalau kita nggak tahu nih bagaimana nasib si anak tersebut. Karena katanya penderitaan itu niscaya ya. Tapi kan balik lagi ya, kalau kita ngelihat realitas di negara inilah misalkan banyak anak-anak hasil di luar nikah. Ini karena saya juga tahun lalu itu sempat main ke salah satu panti asuhan dan di situ kata pengasuh panti asuhannya bilang kalau kebanyakan anak-anak yang ada di sana itu anak-anak dari hasil orang tuanya yang aborsi gitu. Intinya anak-anak yang nggak diinginkan dan jadi saya kayak merasa harusnya anak-anak seperti mereka itu tidak lahir di kondisi seperti itu gitu. Karena balik lagi seperti yang tadi saya bilang kalau misalkan ketika kita melahirkan seorang anak kebutuhan yang harus kita provide nggak hanya kebutuhan dasar tapi juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mungkin nggak kelihatan gitu seperti misalkan kebutuhan akan kasih sayang dan sebagainya itu sih. Jadi lumayan berseberangan. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau berpendapat. Oh ya, masnya yang di pojok. Boleh minta tolong mikrofonnya? Oke. Sebutkan namanya ya. Selamat malam semuanya. Nama saya Yayat. Saya mungkin baru join ya di Majelis Buku. Cuma sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Iko ya. Mungkin ini juga kontradiktif lagi dari yang disampaikan Mbak Dela tadi. Menurut Mas Iko kan penderitaan itu adalah suatu keniscayaan lah ya kan. Nah dari pernyataan Mas Iko tadi saya jadi teringat ke buku yang pernah saya baca, bukunya Pak Frankl yang judulnya itu Man's Search for Meaning. Di situ beliau mengatakan bahwa memang hidup itu adalah hal yang tidak terlepas dari penderitaan, tapi yang bisa kita perjuangkan atau yang bisa kita maksimalkan dari penderitaan itu adalah bagaimana kita memberikan makna dari penderitaan yang kita hadapi. Karena sebagaimana hidup yang tidak terlepas dari penderitaan, maka menyatakan bahwa suatu anak kelak akan menderita dan perlu diaborsi, saya rasa itu memang sangat menyalahkan kodrat ya kan, karena setiap manusia itu kan memiliki choice atau memiliki kesempatannya untuk merasakan wahana dunia ini gitu loh. Dan terkait dengan pemenuhan tadi, terkait pemenuhan anak, baik itu pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan kebutuhan mendasar menurut saya kan. Kalau kebutuhan dasar itu kan ada sandang pangan papan, tapi kalau kebutuhan mendasar itu adalah kebutuhan terhadap mentalitas anak dan menjaga anak agar tetap merasa dia adalah makhluk yang eksistensinya itu diharapkan ada di dunia ini gitu loh. Nah dari tanggapan Mas Iko tadi mungkin itu sih yang bisa saya simpulkan, bahwa apa salahnya bahwa kita sebagai manusia yang sudah memiliki kesempatan untuk merasakan wahana dunia ini juga turut memberikan kesempatan juga kepada calon anak ini seperti apa sih serunya wahana di dunia ini, walaupun ya walaupun tidak terlepas dari penderitaan, tapi bukankah ada hal lain yang bisa dia maknai bahwa hidup ini tidak terlalu tidak terlalu sulit, ribet dan sebagainya gitu loh. Karena saya meyakini bahwa walaupun anak itu mungkin tidak diterima oleh
orang tuanya ataupun oleh masyarakat, tapi dalam satu titik nurani bahwa ada sisi kasih sayang gitu loh. Di antara setiap manusia itu melihat ada kehidupan lain di dunia yang harus juga dikasih kesempatan untuk terlahir dulu lah istilahnya. Kasih kesempatan dulu lah. Biar ya juga kita juga tidak tahu tuh apa yang nanti akan dirasakan dan berimpact kepada dia. Karena lebih luas lagi saya melihat bahwa dunia ini memiliki makrokosmos dan mikrokosmosnya, dan setiap yang ada di dunia ini walaupun sekedar janin itu memiliki keterkaitan di antara semua manusia. Anggap saja dunia ini adalah mesin, ya kan, mesin besar kayak komputer lah istilahnya. Satu spasi aja itu kita rusak, otomatis kerja komputer itu kan nggak maksimal lagi, gitu kan. Nah, apa salahnya itu loh untuk memberikan harapan bahwa kepada si spasi ini untuk ada dulu gitu loh, sebelum nanti kita ada hal yang bisa membackup gitu loh. Itu sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yayat terkait aborsi terhadap rahim yang, bentar ya teman-teman, yang udah ketahuan cacat. Tapi tunggu dulu, di sini saya juga memiliki pendapat tentang hal tersebut, bahwa sebenarnya itu menurutku itu kembali kepada si ibu yang menghamil, yang mengandung. Kalau semisal si ibu kan sudah tahu nih bahwa dia sedang menghamil bayi yang dalam kondisi cacat. Kalau semisal si ibu ini memiliki keinginan kuat atau dia bisa memberikan sesuatu atau wadah kasih sayang kepada anaknya ketika dia lahir, barangkali itu bisa bisa mendorong atau ya bisa menyembuhkan penderitaan si anak. Lain kali kalau misalkan si ibu itu kemudian dia sudah tidak menginginkan anak tersebut, ya aborsi saja, daripada ketika lahir anak tersebut sudah cacat tapi tidak ada kasih sayang. Gitu sih menurut aku. Tadi ada yang mau menanggapi teman-teman? Ade. Tes cek. Baik, saya Ade, saya barista di sini. Ingin menanggapi dari omongan Iko dan Masnya tadi perihal anak itu. Kalau saya sementara idealis saya sekarang itu child free. Nah, guys. Jadi saya sebagai pemilih child free sekarang, bagi saya dari pemikiran saya dari tentang aborsi ini, dan apalagi ketika anaknya sudah dicek di dokter dan kiranya ketika sudah lahir anaknya pasti cacat, menurut saya ya udah aborsi aja gitu. Karena terlepas dari kecacatan itu, mungkin is okay, orang tuanya bakal ngasih kasih sayang, mungkin punya finansialnya oke orang tuanya, tapi di sisi lain si anak ini terbatas. Mungkin kita lihat lingkungan sekitarnya apakah mendukung ketika dia cacat. Kita lihat mungkin kalau kita punya tetangga atau keluarga yang cacat, apakah kita mendukung anak itu untuk tetap bertahan hidup atau menghiburnya? Kalau di sini kan kita di Indonesia ya, ujung-ujungnya kalaupun sukses pasti ya jadi mutannya tretan muslim gitu kan. Kalau tahu. itu pun kalau lucu. itu pun kalau lucu. Kalau enggak ya udah gitu, kasihan gitu kan. Ya kalau yang punya finansial oke, ya bagus, tapi menurut saya ya udah sih gitu. Mending udah diaborsi aja. Dari pemikiran saya, daripada ya kasihan orang tuanya, apalagi di sini kan keluarga orang yang cukup mampu untuk bisa merawat anak yang begitu, menurut saya kurang ya gitu ya. Jangankan merawat anak yang cacat,
Yang normal-normal aja masih banyak yang pengen mati gitu, nyesel dilahirin gitu kan. Apalagi yang nggak sehat gitu kan. Kasihan gitu menurut saya. Mungkin itu saja sih. Oke, thank you Ade. Lanjut tadi. Iya Pak Royan. Sama-sama. Aku mau mengkritik temennya Iko. Menurutku dia kelas menengah ngehack ya. Itu terdengar arif gitu kan, tapi menurutku itu quasi wisdom kan begitu. Dalam artian begitu, dia juga kalau misalnya dia menuduh orang yang pro choice misalnya itu bertindak sebagai Tuhan gitu kan. Menurutku dia juga seperti itu. Kayak misalnya dia kan bilang begini nih tadi, ini berdasarkan kutipan Iko yang saya parafrase. Itu bilang begini, ya sudah siapa tahu dia, jangan siapa tahu, kita itu bagiku adalah bentuk gambling terhadap anak gitu kan, membuat anak itu jadi bahan taruhan karena kita kan nggak tahu nih. Nah ini nanti akhirnya melempar dirinya sendiri gitu. Meskipun misalnya dia ada di kelas atas katakanlah begitu, tapi dunia ini kan berputar gitu kan, nasib bisa jadi langsung berubah, entah karena ekonomi, perang atau apa, aku nggak tahu. Jadi kupikir saya belum menemukan jawaban itu, tapi ketika Aini bilang perempuanlah yang memutuskan, aku setuju dengan itu karena dia yang memiliki tubuh, janin itu ada di dalam rahimnya gitu, dan ya udah biar entah dia mau pro choice atau pro life whatever gitu kan. Kupikir itu laki-laki nggak kok, aku curiga itu laki-laki. Kata-kata laki-laki kelas menengah itu yang jelas ngehack lagi gue. Jadi itu dia seolah-olah wisdom gitu loh. Dia apa yang dia katakan seolah-olah sebentuk kearifan, tapi bagiku itu toxic positivity bagiku. Jadi ya udahlah biar perempuan aja lah yang memutuskan, tapi Ade kupikir realistis sekali tuh jawabannya. Ade realistis. Itu sih. Meskipun tadi Rafnan misalnya bilang bahwa kalau bahkan lebih banyak dalam keadaan terpuruk kita tidak ingin dilahirkan. Ada loh orang yang tidak dalam keadaan terpuruk gitu kan, tapi dia tidak ingin berada di dunia tipu-tipu ini gitu kan. Itu sih aku pikir, bukan dalam keadaan dia depresi, kemudian dia miskin, dia menderita, tapi justru dalam keadaan sadar dia kaya raya dan sebagainya. Itu dia sadar sekali tuh, dan dia memilih untuk misalnya kepingin tidak dilahirkan aja gitu. Jadi kalau misalnya tadi misalnya temennya Iko diperkuat oleh Yayat bilang biarkan gitu kan seorang anak itu hidup di dalam wahana dunia ini, roller coaster gitu kan. Ada orang yang nggak kepengin naik roller coaster, masalahnya kan begitu. Kita hidup di seperti live in the park gitu, tapi Jurassic Park gitu kan. Taman apa itu? Taman dinosaurus kayak gitu, dikejar-kejar T-Rex dan sebagainya. Itu sih keluar dari zona nyaman gitu kan. Ngapain keluar dari zona nyaman kalau udah nyaman gitu kan. Itu sih, itu pendapatku. Oke, terima kasih Pak Royan. Ada lagi Randy? Ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya agak sungkan gitu ya ikut berbicara karena saya sendiri telat gitu. Seakan-akan orang yang nggak ngerti apa-apa ikut nimbrung ngomong gitu kan. Tapi iya betul ya. Juga kayaknya dia mau tampil gitu kan, seakan-akan ya. Memang iya sih sebenarnya. Enggak, tapi seru saja gitu kan melihat apa ya,
habitat literasi di Pamekasan gitu ya. Habitat, saya menyebutnya habitat ya. Iya, sehingga itu menjadi habitus gitu ya, kebiasaan dan diskusinya cukup hidup. Nah, menanggapi terkait argumentasi dari semua tadi, saya dapat menangkap bahwa saya jadi ingat betul kata Paulo Freire itu. Kalau orang literasi kan harus begini ngomong gitu ya, ada referensinya gitu ya. Paulo Freire itu bilang itu bahwa dari arkeologi kesadarannya itu ada yang 3 macam itu, tentang bagaimana kesadaran paling dasar manusia itu kan adalah kesadaran mistis, kemudian naik tingkat lagi kesadaran naif, dan yang disebut Freire itu paling puncak adalah kesadaran kritis begitu. Nah, dari semua yang dibicarakan tadi, argumentasi tentang pilihan mana yang lebih tepat gitu, saya menangkapnya seperti itu. Sebenarnya kembali lagi bagaimana kesadaran dari masing-masing individu itu yang digunakan untuk membedah atau membelah sehingga bisa mengambil keputusan dari apa yang seharusnya diambil dari kondisi realitas yang dia alami. Ketika kesadaran yang dipakai adalah kesadaran mistis, dia terlampau tidak bisa menghubungkan faktor realistis itu, tapi dia tautkan pada hal-hal yang mungkin dia yakini, dogma, agama dan lain sebagainya, sehingga membuat dia itu tertahan untuk mengambil keputusan salah satunya aborsi tadi itu, seperti itu. Beda lagi jawaban dari temannya Mas Iko tadi, bahwa apa salahnya orang cacat dan tidak cacat ya tetap berisiko untuk menderita gitu, karena kata Buddha ya kita hidup dalam penderitaan gitu, sehingga kita butuh Yesus untuk maksudnya Yesus itu turun kan untuk pengampunan lah, mengambil seluruh penderitaan umat manusia sampai seperti itu gitu ceritanya kan gitu ya, sehingga itu adalah hal-hal yang naif. Dia tahu bahwa anak ini tidak akan bahagia gitu, anak ini mungkin akan akan sengsara gitu. Tapi beda dengan Mas Ade tadi, bahwa dia mengambil bahwa kesadaran yang dia pakai adalah kesadaran yang cukup kritis begitu, melihat bagaimana struktur kehidupan ya, apalagi jadi WNI dan itu dipandang bahwa ya budaya politik dan realitas yang dialami ya udah nggak mempan nih kalau kita terusin nih anak nih. Mungkin itu yang iya karena tadi hidup ini wahana, senda gurau gitu nih, nggak asik nih diajak bercanda, jadinya korbannya muslim tadi itu jadi cuma ya mungkin itu yang dipakai kacamata, sehingga korpus uterus ini mengambil meminjam kesadaran itu, sehingga itu yang akhirnya dipilih oleh Maisaros tadi kalau nggak salah ya. Iya, meskipun telat saya sedikit nangkap itu tadi. Mungkin itu ya sedikit pandangan untuk menambahkan diskusi kita malam ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Ari ya. Ya, tapi selanjutnya sebelum saya pasrahkan ke teman-teman, bentar ya. Barangkali ada tanggapan nih dari Mbak Dela dari argumentasi teman-teman barusan. Silahkan Mbak Dela. Menarik ya melihat perbedaan perspektif dari teman-teman di sini. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau misalkan ditanya janin itu kan atau anak yang belum lahir itu kan kita nggak bisa ya kita nggak bisa cari tahu dia itu sebenarnya mau dilahirkan atau enggak. Tapi ya kembali lagi ke pendapatnya Mas Arigi tadi, kalau dan teman-teman juga beberapa tadi, kalau sebenarnya kita cuma bisa istilahnya kayak menerima pilihan itu sendiri. Tadi balik lagi ke pernyataan dari Kak Aini ya. Kalau misalkan keputusan atas aborsi dan rahim itu kembali lagi ke keputusan dari perempuan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Mbak Dela. Ada lagi? Oh ya, Randy, silahkan. Baik, terima kasih ya. Kalau tadi teman-teman ngobrolin soal aborsi dan seks, saya kembalikan ke teks ya. Karena gini, tadi Mbak Dela di awal
ingin mengakhiri wacana ya dari seks ketek itu mengakhiri wacana 65 gitu, seolah-olah itu nggak penting. Tapi saya menangkap dari argumen-argumen beberapa teman-teman bahwa sebenarnya latar atau setting itu yang kemudian berpengaruh terhadap jalannya cerita. Sebenarnya kayak ingin menjelaskan bahwa novel ini itu ingin mewakili suara-suara perempuan yang terbungkam di tahun 65-an gitu. Jadi itu sebenarnya dampak dari 65 tadi, bukan cuma semata-mata ini latarnya 65, kemudian nggak berpengaruh gitu. Oh enggak, justru itu letak pijakan awalnya gitu yang kemudian berdampak terhadap perkembangan tokoh atau lain-lainnya gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Randy. Ada lagi nggak teman-teman? Gak ada. Oke, barangkali ini tadi sudah ya, kita udah gak ada pertanyaan. Ini tadi ada banyak tadi nih. Cuman di depan ini ada 6 dopres bagi 6 orang yang pertama kali memegang mikrofon ini. Tadi ada Pak Royan, ada Mbak Via, ada Randy, ada Kak Iko, ada Kak Zainal. Tuh 2, 3. Aku nggak usah. Oh. Oke. Ntar ya. Berarti ini ada Mbak Via, ada Randy, ada Kak Iko, ada Obeb, Raafnan, terus setelah Raafnan tadi siapa nih? Samroni. 1, 2, 3, 4, 5. Samroni. Enggak kebagian dia. Akhir dulu. Oh Kak Iko, enggak usah Kak Iko. Jadi Ade. Oh, enggak usah. Mas Hayat yang di pojok. Ya. Rafnan enggak usah. Jadi Mas Ari. Oke, jadi Mbak Via, Randy, Obeb, Samroni, Mas Hayat, dan Mas Arit silakan maju ke depan untuk mengambil dopres. Wede, dapat dopres. Silahkan teman-teman. Jadi Mbak Via dan Randy ini boleh milih. Foto dulu dong, jangan duduk. Ya, silahkan. Obeb. Obeb, pilih. Samroni. Mas Hayat. Oke. Silahkan foto. Dari kejadian dulu, kejadian. Ah, ini perjanjian baru. Alkitab perjanjian lama. Ini perjanjian baru doang ini. Bukan, ini Kristen doang, kamu harus sama yang Yahudi itu. Ada. Oke, thank you teman-teman. Bentar dulu. Oke, demikian ya majelis buku pada malam hari ini. Sampai jumpa di majelis buku yang ke-16. Kapan itu Kak Zainal? Bulan depan. Insya Allah bulan depan, kata Kak Zainal. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih Mbak Dela dan juga terima kasih teman-teman semuanya, Cafe Balada, Sangkolan Bookstore, Kak Zainal juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oh ya, foto bareng dulu.